ada siswa yang dapatkan beasiswa di Korea Selatan gitu. Ini tingkatnya itu tingkat Asia ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Siang ini kami kedatangan tamu dari Magelang. Seorang figur yang multitalenta, namanya Pak Edi Sarjono Jontis. Ya. Pak Edi ini termasuk senior saya karena beliau kelahiran tahun 57 atau sekarang sudah berusia 64 tahun. Ya. Dan Pak Edi itu memiliki perjalanan hidup yang cukup unik, berliku, dan multitalenta. Saya ingin kisahkan sedikit sebelum saya bincang-bincang dengan Pak Edi ya. Jadi Pak Edi ini pernah kuliah di UNS tahun 77 Pak ya. 77. Hanya 2 tahun. Nah, kemudian melanjutkan kuliah di UGM di Fakultas Teknik Geologi. Waktu di UNS Fakultas Teknik Sipil ya. Jadi berarti dari situ kita bisa tahu kalau Pak Edi ini boleh memiliki, saya kira, kompetensi atau memiliki kemampuan intelijen yang cukup ya, karena cukup baik maksud saya, cukup bagus karena bisa diterima di UNS dan juga di UGM. Saya kebetulan alumni UNS, jadi cukup senang dengan Pak Edi. Dan di UGM ternyata juga memiliki perjalanan yang berliku. Tapi sebelumnya ingin saya sapa dulu Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, sehat. Senang sekali bisa datang di kantor kami SKS 21 di Solo. Iya, sama-sama. Ya, baik sahabat sekalian. Jadi tadi saya singgung tentang perjalanan Pak Edi. Jadi waktu kuliah di UGM di Fakultas Teknik Geologi, Pak Edi ada perjalanan yang menarik. Jadi pada tahun atau 4 tahun setelah di UGM tahun 78, berarti tahun 82-an, Pak Edi harus menyelesaikan tesisnya. Tetapi waktu itu ada sebuah fenomena yang menarik waktu itu. Jadi ada sedikit masalah dengan dosen pembimbingnya, masalah komunikasi dan adu teori begitu. Adu teori sehingga akhirnya tesisnya itu tertunda. Apalagi kemudian sang dosen kemudian harus tugas belajar ke Inggris. Dan itulah akhirnya kemudian Pak Edi itu tidak selesai, hanya sarjana muda, tapi oleh UGM diberi kesempatan kartu mahasiswa sampai tahun 2005. Dan pada tahun 2002 itu Pak Edi itu uniknya bisa kuliah dengan kedua putranya. Jadi ada putranya yang kuliah di Fakultas Biologi dan satunya di Fakultas Ekonomi. Dua-duanya di UGM. Dua-duanya di UGM. Jadi aneh ini. Nah, yang menarik juga, jadi Pak Edi ini termasuk musisi, seorang vokalis di klub musik Energi ya, klub musik rock di Magelang yang tahun 85 cukup meraih prestasi juara apa Pak? Bali. Juara 1 dan juara umum untuk musik rock di Jawa Bali. Bali. Luar biasa. Jadi multitalenta. Tapi yang menarik kali ini yang kita perbincangkan adalah bagaimana ternyata dalam perjalanannya Pak Edi menemukan sebuah metode mengajar atau belajar tentang mata pelajaran terutama matematika yang disebut dengan rumusnya nanti mungkin saya kutip dulu adalah kataru, kali, tambah, dan rumus. Gitu Pak Edi ya? Iya betul. Kali, tambah, dan rumus. Pak Edi bagaimana bisa diceritakan, mungkin bisa ditambahkan juga apa yang saya sampaikan tadi, ada yang kurang, sampai menemukan rumus itu Pak Edi? Sederhana sekali, sebetulnya pada saat saya merasa diri kesulitan belajar, karena keterbatasan literatur kan masalah dulu kan beda dengan yang sekarang sudah model internet kan itu. Nah setelah dipelajari ternyata begitu simpelnya kalau kita mau mengamati dengan cara metode kataru itu. Kataru sebenarnya cuman istilah dari kata itu adalah kali dan tambah. Kali dan tambah. Adalah rumus. Setelah dikembangkan itu lebih spesifik lagi karena kataru nanti hasilnya kata-kata jadi rumus gitu. Kata-kata jadi rumus. Iya, jadi semua yang ada dalam konsep-konsep ilmiah itu kalau kita pelajari dengan membaca dan menulis, kita akan tahu apa yang dipikirkan dalam konsep itu, dalilnya itu arahnya mau kemana gitu. Jadi mengikutinya lihat pada contoh-contoh soal yang jadi acuan gitu.
nanti akhirnya bisa dengan cepat bisa ditelaah, bisa diterima, dan itu nanti akhirnya bisa dikembangkan untuk macam-macam contoh soal yang lain gitu. Ya, jadi Pak Edi mulai kapan mengembangkan metode Kataru tadi? Mulai 93 lah, 93. tepatnya gitu, 93. Jadi itu diberikan kepada siswa-siswa yang ikut les privat di tempat Pak Edi ya? Betul, Terus sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, iya. Ada momen yang kemudian Pak Edi cukup berkesan atau ada pihak lain yang mungkin menggunakan metode itu untuk lembaganya gitu Pak? Nah, ini gini ceritanya. Setelah ETN itu kan TNI Taruna Nusantara Pak ya? Iya, SMA TN itu Taruna Nusantara itu lahir kan setelah SMA 1 sudah cukup lama gitu kan. Iya. Akhirnya ada beberapa siswa yang tertarik dengan konsep Kataru, nah itu mulai belajar. Ya, belajar, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, terutama orang tuanya. Yeah. Dengan orang tuanya itu kebetulan tinggal di Jakarta, membutuhkan tenaga seperti saya, dan akhirnya saya dipanggil untuk istilahnya itu ini ya, berbagi konsep di Yayasan Universitas Presiden, karena pada saat itu SMP Presiden belum pernah meluncurkan, baru saat itu mau ujian. SMP Universitas Presiden. SMP di Yayasan Universitas Presiden di Cikarang, Jakarta Pak ya? Ya, kebetulan di sana saya diserahi untuk tanggung jawab kelulusan siswa pada bidang matematika, fisika, dan kimia. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya alhamdulillah 2 periode 2 angkatan itu, yang pertama ada siswa yang dapatkan beasiswa di Korea Selatan gitu. Ini tingkatnya itu tingkat Asia ya gitu. Jadi lulus SMP langsung dapat beasiswa tadi maksudnya? Betul. Ya, jadi SMA sekolah sana, kuliahnya langsung di sana. Nah, nanti universitasnya juga lanjut. Ini sekarang udah lulus gitu. Setelah 2 tahun sebagai pengajar khusus di SMP Yayasan Universitas Presiden, Bapak kembali ke Magelang. Betul. Terus kegiatannya apa berikutnya? Kegiatan saya kembali lagi ngajar untuk Privat itu ya, karena alhamdulillah banyak yang kenal, dan begitu tahu saya kembali ke Magelang, banyak yang daftar gitu, minta waktu gitu untuk bertemu dengan saya gitu. Siswanya berapa Pak tiap-tiap angkatan? Siswanya sebetulnya tinggal tergantung waktu aja. 1 bulan kan rata-rata kan 8 kali pertemuan. Kecuali kalau pas mau mendekati ujian semester itu boleh lebih. Ya, kapanpun butuh kan, saya ada waktu silakan ketemu, nanti ada konsultasi selanjutnya. Tapi yang baku 1 bulan itu ada 8 kali pertemuan. Minimal 1 jam, maksimal 1,5 jam. Hanya itu saja. Tapi mereka alhamdulillah bisa mampu kan menerjemahkan konsep Kataru sehingga ya lancar-lancar aja. Belajarnya simple, tahu, langsung praktek kayak gitu. Ada testimoni siswa-siswa les privat Pak Edi yang sudah berhasil dan berprestasi Pak ya? Ya kalau prestasi di Magelang intinya kan begini Pak. SD, semua SD rata-rata kalau mau masuk ke SMP 1, SMP 2 kan susah banget. Ya alhamdulillah siswa-siswa dari Kataru itu larinya ke sana. Begitu pula yang dari SMP itu kan berebut untuk masuk SMP 3, SMA 3 dan SMA 1. Ya alhamdulillah masuk ke sana. Yang alumni yang dari SMA yang ikut les tempat Pak Edi banyak yang diterima di perguruan tinggi favorit? Justru rata-rata tidak cuma di perguruan tinggi favorit Pak kan bimbingan saya itu semacam kayak menjanjikan kepada orang tua siswa kan, kalau pinter itu duit itu nggak masalah, tapi yang penting pada saat SMA itu bisa mencerna konsep Kataru, masuknya itu tanpa tes gitu. Nanti kelas 1 dan kelas 2 sudah saya berikan gambaran bagaimana saat jalannya perkuliahan itu, sehingga nanti pada semester 3-nya sudah mendapatkan beasiswa gitu. Jadi meringankan siswa, plus orang tua siswa juga masuk bukan karena tes atau karena belajar, karena memang sudah menjadi rutinitas, sudah menjiwai gitu keilmuannya itu. Halo, nama saya Tanjung Arini. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa seorang guru yang baik adalah mereka yang memberikan semangat inspiratif untuk siswa-siswinya. Mereka yang memberikan teladan dan nasihat membangun, yang menantang setiap anak didiknya untuk belajar dengan tekun untuk mencapai impian yang dicita-citakan.
Sebuah pesan yang menurut saya pas, yang saya sematkan kepada seorang guru les yang telah menginspirasi saya mengejar mimpi saya dan saya kini menjadi seorang ASN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nama beliau adalah Pak Joni. Beliau mengajar saya pada les privat pada tahun 99 sampai 2001, sejak saya kelas 4 sampai 6 SD. Beliau selalu membimbing saya, memotivasi dan memberikan semangat menuju arah kemajuan. Salah satu keistimewaan beliau adalah memberikan ajaran menghitung cepat pada pelajaran matematika. Beliau juga dapat memberikan cara termudah untuk mengingat pelajaran sejarah yang harus mengingat tahun-tahun dan peristiwa dengan menggunakan singkatan-singkatan dengan menggunakan metode Kataru yang menurut saya sangat efektif dan berhasil membantu saya memperoleh nilai kelulusan ujian nasional sehingga masuk 3 besar. Setelah saya SMP, ajaran matematika Pak Joni juga masih melekat sehingga saya memperoleh nilai 10 pada ujian nasional. Begitu pula saat SMA dan kuliah di jurusan akuntansi, saya memperoleh nilai yang memuaskan di mata pelajaran dan mata kuliah yang terdapat hitung-menghitung. Awalnya memang berat, namun diiringi dengan disiplin yang kuat dan ajaran beliau untuk berhitung cepat, ternyata secara tidak sadar memudahkan saya dalam mengikuti tes CPNS pada Kementerian Keuangan. Cara kreatif beliau mampu mendorong saya menemukan alternatif solusi dalam menjawab soal-soal tes masuk CPNS pada saat itu. Terima kasih Pak Joni, saya percaya apa yang Bapak ajarkan kepada anak didiknya nanti akan memiliki pengaruh positif dalam mengembangkan diri dan bermanfaat bagi setiap anak didiknya. Halo, nama saya Devita Armia Purasani. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Magelang. Tahun ini saya menempuh kelas 10. Jadi, mengapa saya bisa masuk SMA yang cukup terkenal di kota Magelang ini? Rahasianya adalah sejak SD saya sudah mengikuti les bersama Pak Jontis dengan metode Kataru. Jadi saat SD, alhamdulillah saya mendapat juara 3 UN terbaik dengan total nilai 29,75. Rinciannya adalah matematika 100, bahasa Indonesia 100, serta IPA 97,5. Di SMP ini saya juga alhamdulillah mendapat juara 3 lagi UN terbaik sekota dengan total nilai 39,15. Rinciannya adalah matematika 100, bahasa Indonesia 9,8, IPA 9,75, dan bahasa Inggris 9,6. Selain itu di SD saya juga sempat mendapat juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris Nasional, yaitu OMNAS, dan mendapat medali perunggu. Serta di SMP saya juga mengikuti berbagai lomba bahasa Inggris, lomba bahasa Indonesia, lomba debat, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Tiana, mahasiswi Universitas 11 Maret Surakarta. Sejak SMP, saya mengikuti bimbingan belajar Kataru. Kataru berupa suatu konsep sistematis untuk memudahkan peserta didik dalam belajar, yaitu merekam, mengolah data, dan juga mengemas secara keilmuan, sehingga proses belajar lebih bermakna. Berkat rumus Kataru, saya dapat lolos PPL internasional yang diadakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta, yang bekerja sama dengan Pre-Survey Student Teacher Exchange in Southeast Asia di negara Filipina. Terima kasih Kataru. Jadi intinya ketika ikut bimbingan atau privat di tempat ID, siswa berprestasi dari kelas awal Pak ya berarti? Iya. Sehingga akhirnya bisa banyak diterima tanpa tes di perguruan tinggi artinya gitu Pak? Di kelas 3 gitu. semester satunya itu sudah dapat panggilan gitu. Ya. Jadi nggak perlu tes dan nggak perlu bayar yang tinggi-tinggi. Cukup banyak Pak yang diterima tanpa tes berarti ya? Alhamdulillah gitu kan. Ya. Dengan metode Kataru yang Bapak temukan atau Bapak inisiasi, apa ada rencana mungkin untuk mengembangkan lebih lanjut lembaga pendidikan Jontis Pak Edi? Saya pengennya sih membuka kesempatan kepada calon-calon mitra, kalau misalnya mau kepengen bergabung dengan Kataru, mau diapakan yuk silahkan gitu kan. Saya terbuka aja gitu. Jadi bisa misalnya guru-guru atau juga yang punya lembaga kursus, Iya. atau bahkan mungkin fakultas MIPA itu bisa
kerjasama Pak ya? Oh ke bisa depan? bisa Pak ya. Ya. Terutama malah yang saya harapkan anak-anak mahasiswa yang misalnya itu masih butuh dana untuk perkuliahannya. Kalau tahu konsep Kataru itu bisa dijual jasanya gitu. Oh. Itu insya Allah dalam waktu 6 bulan modal kembali itu sudah dapat ilmunya, lulus jadi sarjana sambil nyari kerja itu sudah dapat duit nih. Karena untuk privat tadi Pak ya? Iya. Oh. Mungkin malah cari kerja setelah merasakan itu. Pak Edi, barangkali sebelum kita akhiri ada yang disampaikan kaitannya dengan metode yang Bapak temukan tadi kepada pemirsa kami. Saya bisa menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bisa menjadikan suatu harapan bahwasanya dengan konsep Kataru itu hal yang semula kan dianggap remeh, dianggap gampang, tapi intinya nanti setelah dipelajari kelihatan sukar, itu ternyata bisa ditembus dengan cara Kataru betul-betul praktis gitu. Dan hasilnya bisa dirasakan karena sudah ada buktinya real gitu. Jadi di sini saya membuka kesempatan kerjasama berpartner dengan saya, bagaimana caranya belajar Kataru, bagaimana cara menyampaikan Kataru kepada siswa untuk mencapai apa yang diharapkan siswa tersebut sampai tujuannya. Intinya gitu Pak. Ya. Pak Edi, terima kasih kehadirannya di kantor kami SK21 dan saya yakin banyak akan merespon apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan dapat sambutan para guru, mungkin juga kepala sekolah, kemudian juga bahkan mungkin fakultas MIPA Pak ya di berbagai universitas bisa menyambut metode yang Bapak temukan tadi. Iya, sama-sama. Sahabat sekalian, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Edi Sarjuno Jontis, seorang penemu metode Kataru. Sekiranya video kami bisa bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya.